Oke guys, pada video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara memodelkan molekul atau senyawa kimia ya secara 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan. Untuk yang 2 dimensinya kita bisa gunakan ada ChemDraw, ada juga ChemSketch. Ya, ini kalian bisa pilih aja salah satunya. Kalau ChemDraw ini memang sifatnya berbayar ya. Di sini saya udah punya softwarenya. Kalian bisa klik link di deskripsi. Di situ nanti akan menuju ke drive saya. Nanti kalian bisa download ya. Di sini ada setup-nya yang berupa file yang nanti akan ya installernya lah istilahnya. Nanti pada proses penginstalan ya seperti biasa ya ada kalau misalkan ada term and agreement, kalian accept, kemudian next, next, next. Kalau masukin serial number di sini ya. Di serial.txt ada namanya, perusahaannya apa, dan seterusnya ya. Ada activation code. Nah ini sebenarnya ya berbayar ya, tapi ya untuk kepentingan belajar ya nggak apa-apa lah. Nah kemudian kalau mau yang benar-benar freeware, itu kalian bisa download ChemSketch ya. Di sini ada linknya ya, klik aja acdlabs.com atau kalian bisa search aja di Google download ChemSketch. Nah ini di sini kalian bisa dapatkan aplikasi untuk memodelkan molekul ya secara 2 dimensi maupun nanti ada 3 dimensinya ya. Jadi nanti setelah kalian install kedua software tersebut ya di sini kita lihat selain ada ChemDraw-nya, untuk yang ChemDraw ya, juga ada Chem3D-nya akan terinstall secara otomatis ya. Jadi kayak udah paketan gitu. Yang ChemSketch juga sama. Kalau sudah terinstall nanti bisa ada dua yang bisa dipakai di ChemSketch-nya untuk yang 2 dimensinya dan ada yang secara 3 dimensinya. Dan satu aplikasi lagi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu aplikasi Avogadro. Nah, ini aplikasi untuk memodelkan molekul secara 3 dimensi ya. Dan ini nanti akan terkait dengan aplikasi lain yang akan kita bahas yaitu Orca karena Avogadro dan Orca ini ada kaitannya lah yang nanti kita bahas. Oke, kita bahas dulu satu persatu untuk aplikasi yang pertama yaitu ChemDraw. Nah, di sini kita lihat yang saya pakai di sini ChemDraw versi 15 ya. Kalau kita buka, nah seperti ini. Nah ini kalian kalau habis install biasanya nggak langsung ada di desktop ya. Kalian bisa buka di sini kalau di taskbar itu ada Chem Office ya namanya. Nah ada Chem ya terusnya ChemDraw atau Chem juga dia bakal keluar nih. Ada ChemDraw, ada ChemSketch yang udah terinstall ya di laptop saya ini. Nah, di sini kalau mau masuk ke desktop, nah di sini kan ini shortcut semua nih. Kalian bisa aja pindahin misalkan send to desktop di sini untuk membuat shortcut ada di desktop kalian. Jadi kita bakal dengan cepat bisa mengakses aplikasi ini gitu ya. Oke, kita buka lagi. Nah, jadi ada apa aja sih di ChemDraw ini? Nah, di sini yang pertama ya kita coba bikin ya sebuah molekul, ya model molekul. Misalkan di sini, di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama di sini ada solid bond. Solid bond ini kalau saya udah klik di sini, kalau kita klik di dokumennya sekali aja. Nah, dia akan langsung membentuk suatu molekul etana. Di sini ada C-nya 2 di sini ya. Nah, ini menggunakan struktur garis di sini. Kalau saya klik lagi di sini, dia akan muncul ke arah sebelahnya. Jadi sekarang C-nya ada 3. 1, 2, 3. Ini C3 H berapa? H8 lah ya. Ya, ini ada fasilitas untuk membuat solid bond. Kalau kita mau rubah misalkan ke atas ini mau ada OH misalkan ya. Ini kalau saya klik di sini dia munculnya C lagi. Kalau mau bikin OH ya kita klik teks di sini. Nah, klik di sini maka muncul
Nah, seperti itu ya. Kalau sudah klik enter. Nah, jadi A di sini untuk memasukkan atom yang lain selain karbon. Defaultnya di sini karbon. Nah, ini ada lagi multiple bonds. Kita bisa pilih. Nah, ada double bond, ada triple bond. Nah, ini bentuknya bisa macam-macam nih. Ada yang garisnya putus-putus, ya itu ada maknanya masing-masing lah ya. Nah, misalnya yang double bond seperti ini. Kalau mau yang triple bond, kita tahan, ini ditahan ya. Nah, kemudian lepas. Nah, dia sudah masuk ke yang triple bond. Kita klik sekali di dokumennya, muncul tuna ya. Kalau yang rangkap 2 tena gitu, seperti itu. Ya, ini ada banyak macam-macamnya ya ikatan itu. Di sini ada juga yang wedge bond, nanti kita bahas lah ya selanjutnya. Ada yang putus-putus, ini maksudnya apa? Gitu. Nah, di sini ada fasilitas ada lasso dan mercue. Ya, ini apa sih? Ini sebenarnya fungsinya untuk select itu memilih. Ya, misalkan yang mercue saja. Nah, ini kan sudah otomatis langsung terpilih struktur yang terakhir dibuat. Ya. Nah, kalau kita mau milih semuanya, kita bisa klik kemudian drag. Nah, kemudian arahkan ke molekul yang mau kita select, yang mau kita pilih. Nah, akan terpilih semua seperti ini. Kalau di deselect atau dihilangkan pilihannya, di escape aja di keyboard kalian itu hilang, gitu ya. Kalau lasso apa? Lasso sama prinsipnya sama seperti Mercury, cuma kalau lasso ini dia arahnya nggak beraturan gitu. Nah, ini kan ada satu C yang nggak kena tadi nggak kena select ya. Kalau saya mau semuanya ya berarti seperti ini. Harus mencangkup semuanya baru semuanya bisa dipilih atau terselect. Klik escape untuk deselect. Kalau mau semuanya di keyboard kalian juga bisa seperti Ctrl A. Nah, ini kan sama seperti di Microsoft Word ya. Kalau Ctrl A itu kan untuk memblok semuanya, untuk menselect semua karakter yang ada di dokumen tersebut. Nah, ini pun sama ya. Aplikasi ChemDraw itu shortcut-nya hampir sama dengan Word. Kayak misalkan kita mau undo juga sama pakai Ctrl Z di sini kan. Ctrl Z tuh ya, undo drawing. Kemudian cut, copy paste juga sama, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V ya. Jadi ada banyak kesamaan antara ChemDraw dengan Microsoft Word ya untuk shortkey-nya. Nah, kemudian di sini ada juga fasilitas change. Ini untuk membuat suatu rantai karbon yang panjang ya. Misal kalau saya klik di dokumen, dia akan muncul seperti ini. Kita mau buat berapa rantai karbon, misalkan mau 20. Kan kalau 20 kan banyak banget kalau menggambar sendiri. Nah, kita bisa gunakan fasilitas ini. Ketika kita klik add, maka dia akan otomatis membuat 20 rantai karbon dengan jumlah karbonnya 20 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, itu tadi ChemDraw ya. Di sini juga banyak template loh ya. Mau bikin benzen bisa di sini kan. Ada dan lain-lain lah ya. Nanti kita bahas kemudian. Oke. Cukup. Nah, di sini ada Chem 3D. Ini aplikasi bawaan dari ChemDraw. Ada Chem 3D yang terinstall ya. Kita bisa klik seperti ini. Nah, dia otomatis membentuk ini modelnya bola dan stick ya. Bola dan stick. Ini bisa kita atur sih, bisa kita ganti modelnya mau apa ya. Kita cari aja di sini. Nah, ini. Ini kan pilihannya ball and stick atau mau wireframe seperti itu. Atau space filling kayak gini ya. Tapi kayaknya enaknya ball and stick ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada fasilitas rotate ya untuk melihat secara 3 dimensi ini bentuk tanah itu seperti apa sih? Bagaimana susunan atom-atomnya. Nah, ternyata kan seperti ini ya. Oke. Nah, sekali lagi ini aplikasinya sifatnya berbayar. Makanya dia terafiliasi juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang berbayar untuk perhitungannya ya, kayak Games di sini dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut. Nah,
saya perkenalkan dulu Jam Sketch. Ini sudah terinstall juga di laptop saya. Nah, seperti ini ya, ada tulisan freeware version. Berarti kan ada versi pro-nya sebenarnya ya. Nah, ini versi free-nya seperti ini. Biasanya free sama yang pro itu beda ya. Kalau pro ada lebihnya apa gitu, dan itu kita harus beli gitu kan. Jadi ini sebenarnya tidak murni free juga ya. Yang free-nya ya seperti ini. Kita bisa gambar. Nah, kalau tadi kan di ChemDraw kita kalau klik sekali itu langsung munculnya etana. Kalau di sini klik sekali ya satu C yang terbuat gitu. Kalau mau bikin dua ya kita tarik garis gitu kan. Dan di sini defaultnya dia sudah ada apa nih, bukan berupa struktur garis tapi sudah ada huruf-hurufnya, ada atom-atomnya terlihat di sini gitu. Oke. Kemudian ini aplikasi bawaan dari Sketch juga ada 3D viewer. Nah, ini bawaan dari Sketch ya, ada aplikasi tambahan untuk membuat molekul 3 dimensinya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi ini terafiliasi dengan Sketch-nya. Jadi kita gambar dulu di Sketch, nanti copy to 3D-nya. Nah, contoh misalkan tadi kita gambar seperti ini, copy to 3D. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang tahap 4 di sini ada 3D optimization. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, yang terakhir adalah Avogadro. Nah, kalau mau install Avogadro, di sini kalian kunjungi aja situsnya avogadro.cc. Di sini ada beberapa menu ya. Kalian kalau mau download ya pilih menu download. Situ akan ada aplikasi yang terbaru. Karena ini sifatnya open source, jadi akan terus berkembang aplikasi ini ya. Jadi makanya saya sarankan download di situs resminya. Nah, saya sudah ada aplikasinya di sini, Avogadro seperti ini ya. Oke, nah ini untuk membuat molekul secara 3 dimensi. Nah, seperti itu. Ini kan panjangnya nggak proporsional ya. Di sini saya coba sampaikan dulu beberapa toolbar. Ya, di sini kalau mau ngegambar, klik yang tanda pensil ini, ada draw tool. Kemudian, nah ini kan panjangnya nggak begitu proporsional ya. Jadi kita klik auto optimization tool untuk membuat ikatannya proporsional lah gitu. Klik start. Nah, nanti dia akan selesai untuk meminimumkan energinya. Nah, ini udah selesai, maka kita klik stop. Di sini juga ada fasilitas untuk mengukur panjang ikatan ya. Klik to measure. Nah, ini kalau saya klik ini, kemudian kita klik atom C1. Nah, dia akan muncul bintang. Saya klik lagi yang C2. Nah, di sini akan mengukur panjang ikatan antara C1 dan C2. Nah, di sini terlihat ada di bawahnya ada distance sebesar 1,519 angstrom. Ya, kalau mau di deselect ya klik lagi gitu ya. Nah, sekarang kita klik yang C2 dengan H4 misalkan. Oh, panjangnya ternyata 1,1, lebih pendek. Ya, panjang ikatan C dengan H. Nah, kalau kita kliknya 3, C1, C2 sama H, maka akan muncul sudut di situ atau angle ya. Nah, ini sudut antara H dengan C adalah 41,3 derajat ya. Oke, ini distance ada 2 di sini karena panjangnya panjang total ya. Dari H ke C, kemudian C2, kemudian ke C1. Nah, seperti itu. Ya, di sini juga ada auto rotation tool. Jadi kalau kita mau lihat secara 3 dimensi atau mau melihat dia berotasi ya kita klik itu, kemudian kita bisa arahkan mau kemana dia rotasinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu sampai situ dulu aja ya. Nanti kita coba lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Oh ya, satu lagi deh terakhir. Di sini ada extension, artinya dia bisa afiliasi dengan aplikasi yang lain. Kayak Games yang tadi ada di ChemDraw.
atau CAM 3D tadi ya. Nah, di Avogadro juga ada. Nah, tapi yang menariknya di sini juga ada terafiliasi dengan Orca, di mana Orca ini aplikasi untuk menghitung ya, aplikasi untuk menghitung dengan metode yang lain yang lebih presisi yang nanti akan kita bahas ya. Karena perhitungan di sini di Avogadro itu menggunakan metode yang lebih sederhana ya, atau kita sebutlah molecular mechanics ya. Parameternya hanya sedikit. Makanya perhitungannya juga lebih cepat. Kalau kita main di Orca, nanti kita lihat perhitungannya akan lebih lama dan itu bergantung kepada spek komputernya, tapi dia lebih menghitung dengan lebih detail karena parameternya lebih banyak. Ya, oke, cukup sekian yang bisa disampaikan. Silahkan mencobanya ya. Bye.